Selamat pagi adik-adik, shalom. Puji Tuhan, semua sehat? Sehat, puji nama Tuhan. Kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kakak percaya adik-adik di rumah tetap setia, ya tetap setia beribadah kepada Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang semuanya boleh duduk tenang, duduk yang manis, ya duduk yang paling enak, yang paling nyaman, dan disiapkan Alkitabnya. Yang sudah baca, nanti boleh baca sama-sama sama Kak Dian, ya. Sudah siap semua Alkitabnya? Kita akan buka dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Kita baca yang bagian B saja, mulai dari kata Tuhan. Oke, ya, yang pegang Alkitab kita akan baca bersama-sama dengan Kak Dian, ya. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Iya. Nah, adik-adik, sekarang di depan Kak Dian ini ada sesuatu nih. Ada gelas, ada air, lalu ada kertas, ya. Kita mau uji coba. Boleh minta tolong satu kakak megangkan mic sebentar, ya. Kakak siapa aja? Boleh. Ya. Jadi kita mau percobaan ini, ya. Kita mau percobaan. Adik-adik boleh perhatikan nanti. Ya. Kita mau tuangkan air di gelas. Nggak usah terlalu penuh. Nah, sudah itu kita akan tutup kertas, ya. Oke, lalu kita balik. Nah, 1, 2, 3. Kok gak jatuh ya? Oke, lagi ya. Adik-adik nanti boleh coba di rumah. Oke. Ya. Kenapa kertasnya tidak jatuh? Ini bukan sulap, bukan sihir ini ya. Ya, kertasnya tidak jatuh. Karena udara yang di luar itu lebih besar daripada udara yang di dalam gelas. Sehingga udara yang di luar itu menahan air yang ada di dalam gelas. Nah, adik-adik, tadi Kak Dian katakan ini bukan sulap, bukan sihir. Terima kasih Kak Wati. Ya, ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini adalah keajaiban Tuhan yang dapat dibuktikan melalui karya ilmiah. Jadi sudah dibuktikan seperti ini. Jadi kertas yang ditempelkan di dalam gelas yang berisi air, kertasnya tidak jatuh. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada peristiwa seolah-olah itu sulap. Tapi sebenarnya itu bukan sulap. Wah, keren ya. Nah, pada waktu itu bangsa Israel dikuasai oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang sangat besar. Patung itu tinggi, lalu patung itu besar, terbuat dari emas. Nah, adik-adik, lalu Raja mengundang semua wakil raja, semua pegawainya, semua pemimpin raja. Raja mengundang supaya mereka semua menyaksikan patung besar yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sewaktu semua pemimpin berkumpul, ada satu pengawal raja membacakan satu perintah raja. Nah, Kak Dian akan minta tolong lagi nih sama kakak yang suaranya besar, Kak Nelly. Ya, Kak Nelly boleh ke sini, Kak. Nah,
Raja Nebukadnezar, sepengawal Raja Nebukadnezar ini membacakan titah raja. Nah, kita menganggap Kak Nelly ini adalah pengawalnya Raja Nebukadnezar. Ini titahnya. Kak Dian rajanya ya. Silahkan dibuka dan dibacakan titahnya. Kayak ini Kak, gayanya kayak orang membaca titah gitu. Harus kebalik Kak. Yang kencang dan lantang. Apa sih sebenarnya titahnya Raja Nebukadnezar itu? Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dan segala bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terima kasih Kak Nelly. Wah, jadi semua yang datang itu harus menyembah kepada patung yang sudah dibuat Raja Nebukadnezar. Dan yang tidak menyembah akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya ampun, kalau Kak Dian masak gitu ya, terus kepegang api di kompor, wah panas, langsung berbekas. Apalagi kalau kita dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Aduh, semuanya takut, semuanya ketakutan, semuanya sujud menyembah. Walaupun mereka nggak mau, mereka harus menyembah. Mereka semuanya menyembah patung menuruti perintah Raja Nebukadnezar. Tapi adik-adik, ada orang-orang yang tidak mau menyembah. Ada bangsa Israel yang dipekerjakan di istana Nebukadnezar yang tidak mau menyembah patung itu. Dia adalah Hanaya, Misael, dan Azaria. Ketiga ini terkenal dengan sebutan SMA. Apa ya SMA? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda ini tidak mau menyembah. Karena tiga pemuda ini maunya menyembah kepada Tuhan Allah. Nah adik-adik, ketika diadukan oleh orang bahwa ketiga ini tidak mau menyembah, Raja Nebukadnezar marah sekali. Dia marah. Lalu dia memanggil ketiga orang ini, mau memastikan apakah benar Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Ketika mereka dipanggil, mereka ditanya dan benar. Mereka tidak mau. Dan Raja Nebukadnezar mengancam, kalian akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi adik-adik, jawaban mereka mengatakan, jika Allah yang kami puja mampu melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya Raja. Mereka bertiga tidak takut akan ancaman raja. Mereka menjawab, kalau Tuhan mau menolong kami, pasti Tuhan mau menolong. Mau melepaskan kami, pasti Tuhan mau melepaskan, dia bilang. Wah, raja semakin marah adik-adik dengan jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja semakin marah, akhirnya raja menyuruh tentaranya yang kuat untuk mengikat mereka bertiga dan mereka dibawa ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebelum dibawa, raja memerintahkan untuk memanaskan yang luar biasa perapian itu. Saking panasnya yang membawa mereka bertiga mati sebelum sampai. Dan mereka bertiga terjatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan apa yang terjadi? Mereka bertiga tadi loh yang masuk, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada 3 orang. Tapi Raja Nebukadnezar melihat, loh kok mereka jalan-jalan ya di situ? Kan mereka tadi terikat. Dan bukan hanya 3 orang. Tapi di dalam itu ada 4 orang. Lalu siapa yang satunya? Dan mereka tidak lagi terikat. Mereka bisa berjalan bebas di dalam perapian itu. Nah adik-adik, lalu Raja Nebukadnezar
memerintahkan mereka untuk keluar. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar. Dan ketika mereka keluar, kalau kita habis kena api pasti bau gosong, ada yang kebakar. Tapi ini enggak. Rambutnya tetap, jubahnya tetap, dan tidak ada bau gosong, tidak ada. Wow, ini namanya keajaiban Tuhan. Tadi yang Kak Dian bilang, bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini adalah keajaiban Tuhan. Ketika hati mereka mengarahkan kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan membuat mukjizat yang luar biasa. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allahnya si Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang berkuasa. Dan tidak ada orang yang boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, kita kembali ke percobaan ini. Saya minta tolong lagi. Boleh? Kak Nelly boleh? Ya, kita minta tolong lagi. Tadi Kak Dian kertasnya nggak lepas, terus airnya terlepas ya. Ya, kita coba lagi ya. Nah, ketika ada kertas, maka air ini tidak bisa tumpah. Tapi kalau kertasnya kita ambil, maka air ini akan tumpah. Nah, adik-adik, sekarang kertas ini Kak Dian gambarkan dengan iman. Iman itu apa ya, Kak? Iman itu percaya sama Tuhan. Yang tidak terlihat tapi dia tetap percaya. Ada katanya, walaupun masih tadi basah kena air ya. Ini iman. Kita taruh lagi di sini. Ya. Dan air tidak tumpah. Nah, adik-adik, kertas ini, terima kasih Kak Nelly. Kertas ini diibaratkan iman. Kak Dian tulis iman. Lalu, air ini adalah kita dan udara di luar itu adalah Tuhan. Selama ada iman yang menempel di dalam hati kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan berantakan seperti tadi. Karena apa? Kuasa Tuhan, udara tadi akan menekan kita sehingga kita mampu tidak berantakan, tidak tumpah. Kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau iman tadi, kertas tadi diambil, maka air itu akan tumpah. Nah, adik-adik, kita tahu udara itu, kita percaya udara itu ada. Adik-adik percaya nggak udara itu ada? Ada. Tapi apakah kita bisa melihat udaranya? Mana ya udara? Udara, sini udara. Kita nggak bisa lihat, kita juga nggak bisa pegang. Tapi kita tahu udara itu banyak pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Allah. Tuhan itu roh. Mungkin adik-adik nggak bisa lihat, ini gereja. Mana Tuhan? Mungkin hanya bisa melihat gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak bisa kita pegang. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Melalui apa? Kuasa yang Tuhan berikan. Itu yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak bisa melihat Tuhan mungkin. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik, saat ini kan masanya sulit ya. Belajar di rumah, kadang nggak ngerti, tanya mama, nggak ngerti juga, tanya bapak, tambah nggak ngerti juga, adik tambah belum ngerti, pusing kepalanya. Terus, iya Kak Dian, uang jajan sudah mulai dikurangi sama mama, katanya papa jualannya sepi, atau papa masuknya nggak setiap hari, jadi uang jajan sudah mulai dikurangi karena penghasilan orang tua kecil. Aduh, sudah pusing belajar di rumah, nggak ngerti, uang nggak dikasih. Tapi kita mau percaya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Percaya bahwa Tuhan Allah itu ada. Dan dia pasti menolong kita semua. Karena kuasanya yang besar, dia pasti menolong kita semua. Adik-adik percaya?
Nah, sekarang kalau misalnya pelajaran itu sulit di rumah, ayo kita berdoa. Minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan kasih cara bagaimana supaya kita ngerti. Kalau adik-adik merasa uang itu kurang, kita berdoa supaya Tuhan memberkati orang tua kita semua. Yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewati masa-masa sulit. Apapun yang ada di depan kita, kita pasti bisa melewatinya bersama Tuhan. Nah, sekarang tugas adik-adik di rumah adalah adik-adik mempraktekkan apa yang Kak Dian lakukan hari ini ya. Jadi siapkan airnya ditaruh di dalam gelas. Tadi jangan terlalu penuh ya, Kak Dian tadi kepenuhan. Jadi jangan terlalu penuh, mungkin setengah, lebih sedikit. Lalu siapkan kertas putih dan kertasnya ditulisin iman. Ya. Nanti di rumah dicoba berhasil atau tidak, lalu nanti di videonya dikirim di grup masing-masing. Setelah itu adik-adik membaca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Kita buka lagi Ibrani 13 ayat yang ke-6. Minta nanti satu kakak boleh baca dari situ, saya praktekkan gerakannya. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Nah, sekarang Kak Dian mau kasih gerakannya ya. Alkitab berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Alkitab berkata, Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke, ya sekali lagi Kak Hana. Oke, tidak boleh takut. Alkitab berkata, Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Hana. Dan 2 tugas itu boleh adik-adik video, nanti dikirim di grup WA ya, dikirim ke kakak-kakak kelas masing-masing. Ya, demikian firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini adik-adik tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan yang menjadi penolongku. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih jika Tuhan sudah menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun, ketika kami tetap percaya kepada Tuhan, maka kami mampu melewati semua persoalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.